Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harningsi dengan NIM A1H1200864. Saya mahasiswa dari Universitas Haluoleo, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu merangkum materi dalam bentuk poin mulai dari bab 5 sampai bab 9. Pertama, bab 5 yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan, yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peran tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor yang penting dan mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia. Pembangunan yang bermutu sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan yang utama, yakni pertama keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Pengaruh timbal balik tripusat terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik pada umumnya dipengaruhi oleh faktor yakni hereditas, lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan yang berbudaya, kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Selanjutnya, bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia terdapat ada 5 aliran. Yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, dan keempat, aliran konvergensi, dan yang terakhir, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek dan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Terdapat 5 bagian, yaitu pertama, pengajaran dalam sekitar, kedua, pengajaran pusat perhatian, dan ketiga, sekolah kerja, dan keempat, pengajaran proyek, dan terakhir, pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggara pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, 2 aliran pokok pendidikan Indonesia. Pertama, perguruan kebangsaan taman siswa, yang terdapat pada poin pertama, yaitu asas dan tujuan taman siswa. Yang kedua, upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa, dan ketiga, hasil-hasil yang dicapai. Bab 7, permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun. Dan yang ketiga, ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, jenis permasalahan pokok pendidikan. Pada masalah ini akan dibahas 4 masalah pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu pertama, masalah pemerataan pendidikan, kedua, masalah mutu pendidikan, yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Uraian selanjutnya akan mengemukakan masalah-masalah makro yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yaitu berkembangnya iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya, dan sarana kehidupan. Selanjutnya, permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya.
yaitu permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Terdapat masalah kebutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar 9 tahun. 8. Sistem pendidikan nasional. Keseimbangan program dan pengelola pendidikan. Penyelenggara sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. Pertama, kelembapan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok. Terdapat jalur pendidikan dan jenjang pendidikan di mana jalur pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur pendidikan. Sekolah sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keberagaman pola yang bersifat nasional, dan jalur pendidikan luar sekolah yang disebut PLS sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada keberagaman pola yang bersifat normal. Dan jenjang pendidikan dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan, yaitu jenis pendidikan. Terdapat pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Kurikulum program pendidikan, yaitu kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu terwujudnya bangsa yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terampil dan berpengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Kurikulum muatan lokal. Pengertian muatan lokal adalah program pendidikan yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah, dan bertujuan dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan dan nasional dan kepentingan peserta didik. Cara mengaplikasikan muatan lokal ML kegiatan kurikulum pada dasarnya mengaplikasikan muatan lokal kurikulum itu ada 2 macam, yaitu dilihat dari unit muatan lokal, dilihat dari proses pemanduan lokal dalam kurikulum. Selanjutnya, upaya pembangunan pendidikan nasional, yaitu jenis upaya pembaruan pendidikan yang terdapat pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga pendidikan. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum kota, pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri, yang selanjutnya diasosiasikan dengan bangunan pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. B. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Pertama, segi sasaran, kedua, segi lingkungan, yang ketiga, segi jenjang pendidikan, dan keempat, segi pembidangan kerja dan sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan 2 hal, yaitu pertama, mengapa sistem pendidikan nasional, yang kedua, wujudkan pembangunan sistem pendidikan nasional. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undang, struktur, kurikulum yang meliputi materi metodologi, pendapatan dan orientasi,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.